Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Pratama dengan NIM F1G221035 dari ruang R01 akan melakukan personal assessment untuk menjelaskan persoalan nomor 4. Yang pertama yaitu ada data teknis perencanaan. Berikut ini untuk uraian data-datanya. Ada B dan H 500 mm, untuk FC-nya 35 MPa, untuk FV-nya ada 420 MPa, dengan D tulangan 16 mm tulangan longitudinal dan theta S 12 mm tulangan transversal atau geser, dan tebal selimutnya yaitu 40 mm. Ini strukturnya kolom tak bergoyang dengan tinggi kolom 4,53 meter. B1, B2, B3, B4 sama dengan 250 kali 500, dan untuk panjang baloknya yaitu 6,35 meter. Nah, seperti ini gambar skemanya, dan untuk bebannya ada beban kombinasi sebesar P1 1335,5 kN, dan momen atasnya yaitu 253,053 kN per meter, dan momen bawahnya 353,55 kN meter. Nah, soalnya yaitu rencanakan penulangan kolom dengan menggunakan diagram interaksi PM agar mampu mengikuti beban rencana. Untuk penyelesaiannya kita harus mencari parameter pendukungnya dulu. Yang pertama yaitu ada EJ. Rumusnya berdasarkan SNI 2847 tahun 2019. Untuk EC-nya yaitu 4700 akar FC, dan hasilnya 27,85 MPa. Untuk S-nya sudah ada ketentuan yaitu 200.000 MPa. Untuk parameter penampang kolom kita cari dulu I setengah BH pangkat 3. Ini hasilnya. Untuk R-nya akar 1 per AG. AG itu B dikali H, dan ini hasilnya. Untuk L-nya sudah tinggi kolomnya. Lalu ada LU, rumusnya 4 tinggi kolom dikurang setengah H balok dikurang setengah H balok, itu tinggi bersih kolom. Ini hasilnya. Untuk parameter penampang balok kita cari di inersianya yaitu setengah 1 per 12 B dikali H. Ini dia hasilnya 2,604 dikali 10 pangkat 9. Lalu untuk nilai B aksen dan deltanya itu untuk penampang kolom. Dengan B aksen itu rumusnya TS ditambah theta S ditambah setengah D. Hasilnya 60 mm, dan deltanya dengan rumus H dikurang 2D aksen dibagi H dapatlah 0,8. Kita bulatkan. Untuk nilai kekakuan struktur kolom yaitu untuk menentukan nilai K digunakan alat bantu desain primer yang dikenal dengan istilah Jackson dan Moreland Alignment Chart. Terdapat pada SNI 2847 2019. Parameter pada bagian atas kolom yaitu rumusnya ada EI per L kolom 4 ditambah EI per L kolom ketiga dibagi EI per L balok 1 ditambah EI per L balok kedua. Didapatkanlah nilainya yaitu 2,804. Dan untuk parameter bagian bawah kolom itu rumusnya sama, hanya saja menggunakan kolom dan balok yang berbeda, dan hasilnya yaitu sama 2,804. Dan untuk hasil parameternya ini kita masukkan ke dalam grafiknya, dan didapatlah nilai K-nya yaitu 0,88. Lalu selanjutnya untuk analisa kelangsingan kolom. Nah, sebelum menentukan kelangsingan kolom itu dilakukan pemeriksaan terhadap kelangsingan kolom diabaikan atau tidak. Nah, untuk tahap terhadap goyangan samping kelangsingan bisa diabaikan bila memenuhi syarat yang diatur dalam SNI 2847 2019. Nah, ini untuk syaratnya yaitu K dikali LU dibagi R harus lebih kecil dari 34 ditambah 12 momen 1 dibagi momen 2. Nah, hasilnya yaitu memenuhi syarat. Dan yang syarat kedua yaitu K
dikali LU per L harus lebih kecil dari 40. Dan hasilnya juga memenuhi syarat. Jadi, karena memenuhi syarat, pengaruh kelangsingan pun diabaikan. Nah, untuk selanjutnya ada untuk analisa tulangan dengan diagram interaksi PM. Sebelum menentukan nilai rasio, hitung dulu parameter yang berguna untuk koordinat pada diagram interaksi, yaitu nilai beban ultimate dan momen ultimate-nya itu sudah kita dapatkan. Kita ubah ke Newton, lalu kita hitung besaran eksentrisitas pada kolomnya. Rumusnya yaitu momen ultimate dibagi beban ultimate-nya. Hasilnya segini. Dan untuk nilai rasio tulangan berdasarkan interaksi PM, yang pertama itu rasio Rn. Untuk rumusnya PNE dibagi FC dikali AG dikali H. Nah, setelah itu dijabarkan dan ini hasilnya 0,089. Lalu untuk rasio KN-nya rumusnya PN dibagi FC dikali AG. PN dibagi FC dikali AG hasilnya yaitu 0,235. Nah, barulah kita titikkan di grafik ini. Grafiknya ini didapatkan dari SNI sesuai dengan nilai Rn dan Kn yang telah kita dapatkan. Nah, kita dapatkanlah titik ini dalam jangkauan 0,01. Jadi untuk nilai rasio yang diperoleh yaitu P-nya sama dengan 1%. Nah, lalu penentuan formasi tulangan. Nah, jumlah total tulangan longitudinal atau S total itu rumusnya P dikali B dikali H. Hasilnya 2500 mm kubik, sehingga jumlah tulangannya itu AS total dibagi 1/4 V kali B kuadrat. Hasilnya 4. Didapatkanlah 12,434 atau kita bulatkan jadi 14 tulangan. Nah, untuk pendetailan tulangan, karena kita dapat 14 tulangan, maka dibagi untuk perencanaan 3 tulangan pada sisi lebar dan 4 tulangan pada sisi kolom. Untuk itu, perlu dipastikan bahwa jarak bersihan tulangan memenuhi syarat SNI 2847/2019. Nah, pada pasal tersebut tuh, pada pasal 25.2.3 halaman 560 di bawah tulangan harus tidak kurang dari nilai terbesar dari S lebih besar sama dengan 40 mm atau S lebih besar sama dengan setengah 5 dB, yaitu 24 mm, atau S lebih besar sama dengan 4/3 D agregat sebesar 32 mm. Jadi syarat bersih yang kita ambil yaitu S-nya lebih besar dari 32 mm agar agregat itu tidak menyangkut saat memasukkan campuran semennya, adukannya. Lalu untuk rumus penghitung jarak bersih adalah S sama dengan B dikurang 2 dikali TS tebal selimut dikurang 2 dikali theta S dikurang N dikali D dibagi N dikurang 1. Nah, untuk jarak 3 tulangan didapatkanlah hasilnya 174 mm, yaitu lebih besar dari syaratnya tadi, maka oke. Dan untuk jarak 5 tulangan sebesar 110,6 dan lebih besar juga dari syarat kita tadi, maka oke. Nah, setelah itu berdasarkan perencanaan barulah kita bisa menggambarkan skema ini ya, bentuk desain tulangan kolomnya. Nah, untuk menggambar caranya itu seperti ini. Baik, untuk membuat gambarnya pertama kita buka AutoCAD, lalu kita komen rectangle, klik dimensinya per, lalu setelah itu kita offset tebal selimut ditambah tebal dari tulangan transversalnya jadi sebesar 52. Setelah itu kita buat untuk diameter tulangan longitudinalnya F R 8,5 dari diameter atau jari-jari tulangan kita. Kita klik, pencet enter, klik lagi ini enter.
klik, enter, klik. Setelah itu kita offset lagi sebesar tulangan transversalnya, yaitu 12. Setelah itu baru kita bikin tulangan dengan diameter 16-nya, circle, enter, dari titik tengah, klik. Setelah itu kita copy section. Oke. Karena kita dapat tadi tulangannya itu sebesar 3 tulangan dan 5 tulangan tiap sisi, jadinya tulangan atas lebarnya itu ada 3. Oke. Oke. Oh, copy section. Hmm. Setelah itu kita buat tulangan untuk 5 tulangan. Kita garis dulu dari sini. Lalu kita div 4. Baru setelah itu tinggal kita copy section saja. Cari di sini. Nah, setelah itu copy section juga. Oke. Setelah itu Amir. Oke. Oke. Jadi ya teman-teman seperti ini. Oke. Mungkin setelah itu selesai untuk desain tulangan kolomnya, maka seperti itu saja. Mungkin cukup dari saya untuk zona asesmen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.